Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa lagi sahabat, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ciri orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Sudah 7 ciri yang kita bahas. Yang pertama, tidak kembali melakukan atau tidak kembali pada perbuatan dosa setelah melakukan ketaatan. Kedua, ada rasa takut di hatinya bahwa amalnya tidak diterima. Yang ketiga, mendapatkan taufik untuk melakukan berbagai amal soleh lainnya. Yang keempat, menganggap sedikit atau menganggap kecil apa yang sudah dilakukan dari amal solehnya. Lalu yang kelima, mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Yang keenam, mencintai orang-orang soleh dan membenci ahli maksiat. Yang ketujuh, banyak beristighfar. Yang kedelapan, ciri yang terakhir adalah al-mudawamah alal a'malis salihah. Ciri orang yang diterima amalnya yang kedelapan adalah mudawamah, berkesinambungan, continue atau terus menerus dawam melakukan berbagai amal soleh. Amal solehnya tidak musiman. Jadi kalau kemarin waktu Ramadan ada orang yang rajin berjamaah, maka berjamaahnya bukan hanya di Ramadan saja. Jika kemarin ada yang rajin tadarus Al-Quran, tilawah Quran setiap hari, maka tilawahnya bukan hanya di Ramadan saja, tapi terus berkesinambungan, terus berlanjut di luar Ramadan pun tetap berjamaah, tetap membaca Al-Quran, tetap bangun malam, tetap bersedekah, dan lain sebagainya. Inilah ciri yang kedelapan. Orang yang terima amalnya tidak tampak hanya pada satu waktu saja, tetapi terus menerus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang paling dawam dilakukan walaupun sedikit. Sholat duhanya misalnya tidak banyak, hanya 2 rakaat saja semisal, tetapi dia lakukan terus tiap hari, dia usahakan, dia sempatkan untuk sholat. Sedekahnya tidak banyak, mungkin hanya 5.000, 10.000, tapi tiap hari dia keluarkan, ada sedekah. Begitupun juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah dawamnya. Itu yang dicintai oleh Allah. Bahkan keuntungan lainnya dari amalan yang dilakukan secara dawam atau istilah lainnya adalah istiqomah. Terus menerus dilakukan, bahwa pada saat seorang hamba yang terbiasa melakukan satu amal, satu saat dia tidak bisa melakukan itu karena uzur, apakah itu karena sakit, apakah
karena dia dalam perjalanan, atau bahkan karena tertidur sehingga tidak bisa melakukan itu, keuntungan orang yang dawam melakukan amal soleh, amalnya tetap dicatat untuknya. Salah satu dasarnya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, mengatakan bahwa idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba dia sakit atau melakukan perjalanan, nah di mana catatannya bahwa si hamba ini di luar itu, sebelum dia sakit, pada saat dia berada di tempat tinggalnya, dia dawam melakukan amal soleh, ibadah. Maka apa kata Nabi selanjutnya? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka akan dicatat untuknya apa-apa yang dia lakukan seperti halnya dia melakukan itu pada saat mukim, berada di tempat tinggalnya, dan pada saat dia sehat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan hadis lain, riwayat Imam An-Nasai, Nabi mengatakan, ma min imri'in lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatih wa kana naumuhu sadaqatan alaihi. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebiasaan sholat malam, lalu satu saat dia tertidur dan dikalahkan oleh tidurnya sehingga tidak sempat sholat malam, maka kata Rasulullah, Allah akan mencatat untuknya pahala sholatnya itu, dan tidurnya menjadi sedekah untuknya. Luar biasa. Inilah keuntungan amal soleh yang dilakukan secara dawam. Semoga ciri-ciri ini semuanya dari 1 sampai 8 ada pada diri kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.